Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Ika Dek Dewa Gramanik Pranyananta dengan NIM 235105107 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan UAS Agama Hindu nomor 17. Lanjut ke materinya. Nah, kelebihan adanya Banten dalam tradisi Hindu. Banten atau sesaji dalam tradisi Hindu memiliki beberapa kelebihan. Sarana persembahyangan atau sarana persembahan. Banten merupakan bentuk penghormatan dan persembahan kepada dewa-dewi dalam agama Hindu untuk mendekatkan diri sebagai media untuk mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua yaitu media penyucian. Melalui Banten, umat Hindu dapat melakukan upacara penyucian diri dalam lingkungan, memperkuat tradisi. Praktik memperkuat dan melestarikan tradisi serta budaya lokal untuk generasi selanjutnya, yaitu supaya budaya Bali tidak punah, maka perlu sarana seperti Banten untuk memperkuatnya. Dan yang terakhir yaitu mendekatkan umat dengan dewa. Membantu umat untuk lebih dekat secara spiritual dengan dewa-dewi yang mereka sembah. Lanjut. Nilai-nilai dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online dan solusinya. Nilai yang dilanggar yaitu brahmacharya atau kesucian. Melanggar prinsip kesucian dan pengendalian diri. Yang kedua yaitu dharma, kewajiban moral. Yang dilanggar yaitu mengabaikan kewajiban moral untuk hidup sesuai dengan ajaran agama. Solusinya yaitu pendidikan seksual dan moral. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesucian dan nilai moral. Yang kedua yaitu menegakkan hukum dengan solusi menindak tegas perilaku bisnis prostitusi online melalui penegakan hukum yang ketat. Yang terakhir yaitu penekanan agama. Menggunakan solusi penekanan agama untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya hidup sesuai dengan ajaran agama. Selanjutnya itu hubungan kepasaran dengan sifat korupsi pada manusia dan contohnya. Hubungan kepasaran dengan sifat korupsi. Pasrah kepada Tuhan. Kepasaran kepada Tuhan melibatkan kepercayaan dan keyakinan bahwa Tuhan akan menyediakan dan melindungi sehingga seseorang tidak merasa perlu mengambil jalan pintas atau curang termasuk korupsi. Yang kedua yaitu menjauhi keserakahan. Kepasrahan membantu seorang menjauhi keserakahan yang sering menjadi pemicu tindakan korupsi. Contoh pengimplementasiannya yaitu seorang pegawai negeri yang pasrah dengan keyakinan bahwa Tuhan akan mencukupi kebutuhannya, tidak tergoda untuk menerima suap atau melakukan korupsi meskipun ada kesempatan. Selanjutnya itu hubungan pernyataan tentang keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan dengan yoga dan dampaknya dalam mengkaji center yoga. Hubungan pernyataan tersebut dengan yoga, keselarasan pikiran, perkataan, dan perbuatan. Yoga menganjurkan keseimbangan dan keselarasan dalam diri seseorang. Tanpa keselarasan, tujuan yaitu yoga, jadi kedamaian dan pencerahan tidak akan tercapai. Kebenaran dalam yoga. Dalam praktik yoga, seseorang harus jujur kepada diri sendiri, baik dalam pikiran, perkataan, maupun perbuatan. Ini sejalan dengan ajaran Hindu tentang pentingnya keselarasan untuk mencapai kesempurnaan spiritual. Dampak dalam pengajian center yoga. Fokus pada keselarasan, praktik yoga lebih fokus pada menciptakan keselarasan dalam dirinya yang membawa ketenangan batin dan kebahagiaan sejati. Pentingnya praktik. Mengintegrasikan prinsip-prinsip keserakahan ini dapat meningkatkan kualitas dan efektivitas praktik yoga, membantu mencapai tujuan spiritual. Nah, selanjutnya itu makna ungkapan Bhagavad Gita tentang ketidakterikatan dalam pemberkatan. Makna ungkap Bhagavad Gita. Ketidakterikatan. Menekankan pentingnya tidak terikat pada hasil duniawi dari tindakan kita, melainkan fokus pada pelaksanaan tugas dan kewajiban dengan sepenuh hati. Karma Yoga. Ajaran ini menekankan prinsip Karma Yoga yaitu bekerja tanpa pamrih, mempersembahkan segala usaha kepada Tuhan. Pemberkatan. Melakukan kewajiban dengan tulus akan membawa berkah dan kedamaian, meskipun hasil duniawi mungkin tidak sesuai harapan. Selanjutnya itu pandangan tentang upacara ngaben dan perlunya pelaksanaan ngaben. Yang pertama itu ada persepsi boros.
Upacara ngaben memang tampak boros karena melibatkan banyak biaya dan persiapan, tetapi maknanya sangat luar biasa bagi umat Hindu. Yang kedua yaitu makna spiritual. Ngaben adalah proses penting dalam membantu roh orang yang meninggal untuk mencapai moksa, yang berpesan diri siklus kelahiran kembali, yang menjadi tujuan akhir dari umat beragama Hindu. Apakah ini perlu dilakukan? Kewajiban agama. Ngaben adalah kewajiban penting dari kewajiban agama dan tradisi Hindu yang membantu mengantarkan jiwa ke dalam selanjutnya dengan cara yang benar. Yang kedua yaitu ada aspek penghormatan, merupakan bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang meninggal dan cara menjaga harmoni antara dunia fisik dan dunia spiritual. Selanjutnya yaitu pendapat tentang realitas penting pelaksanaan upacara yatnya besar-besaran dan tanggung jawab sosial. Pendapat mengenai realitas ini yaitu pentingnya keseimbangan. Itu perlu adanya keseimbangan antara pelaksanaan upacara keagamaan dan tanggung jawab sosial. Prioritas sosial. Masyarakat Hindu perlu didorong untuk lebih peduli terhadap kebutuhan sosial, seperti pendidikan anak-anak yang miskin, yang juga merupakan bentuk dari yatnya, atau pengorbanan suci dalam bentuk lain. Edukasi dan kesadaran meningkatkan kesadaran bahwa membantu sesama, terutama dalam hal pendidikan, adalah salah satu bentuk pengabdian dan pemenuhan dharma yang tidak kalah penting dari upacara keagamaan. Atra Yoga Vars Atra Yoga Svara Krishna Yatra Patro Dhanur Dharana, dengan artinya yaitu di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjata busur perkasa. Di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Contoh penerapannya itu kolaborasi dan kepemimpinan. Dalam bentuk perusahaan, keberadaan pemimpin yang bijak seperti Krishna dan karyawan yang terampil dan bersemangat seperti Arjuna akan membawa kesuksesan dan kesejahteraan bagi perusahaan. Tim kerja yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang bijaksana dan didukung oleh anggota tim kompeten akan mencapai tujuan bersama dengan efektif dan etis. Nah, baik. Sekian dari presentasi UAS Agama Hindu saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om.